Halo Bapak Ibu Zara, apa kabar? Saya percaya bahwa hari ini kita boleh ada itu semua karena kebaikannya Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengar renungan singkat. Kiranya apa yang saya bagi boleh jadi berkat. Bapa dalam surga, terima kasih saat ini kami datang kepadamu. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahami kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kami boleh tetap kuat teguh berdiri bersama dengan Tuhan dalam seluruh pengharapan kami dan juga dalam seluruh doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Zara, mari bersama saya kita membuka di dalam Roma 5 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kata firman Tuhan, karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang pengharapan kita kepada Kristus itu bukanlah pengharapan sia-sia belaka. Bapak Ibu Saudara, banyak orang atau jemaat Tuhan, umatnya putus asa ketika dia berdoa dan kemudian tidak mendapati jawaban dalam doa-doanya. Tidak sedikit juga yang kemudian pada akhirnya memilih mundur karena merasa bahwa keadaan di sekitarnya tidak seperti yang diharapkan. Mereka berhenti di tengah jalan karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya ya. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ingat Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa segala sesuatu akan Tuhan buat itu indah pada waktunya. Bahkan mereka, kata firman Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi in His time, bahwa segala sesuatu itu akan indah baik pada saatnya. Maka seharusnya kita cuma butuh ketekunan saja dalam menanti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita lepaskan pengharapan yang sudah kita berikan kepadanya ya, karena kita akan menerima setiap janji yang Tuhan atau yang Dia berikan kepada kita. Kalau memang itu bagian kita, maka kemudian kita akan tahu bahwa itu akan terjadi dan sampai kepada kita Bapak Ibu ya. Pengharapan yang kuat itu ya, saya teringat lagi dengan Ibrani 6 ayat 19 begitu ya, bahwa seperti itulah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita nggak mau sia-siakan karena kita tahu bahwa pengharapan kita juga nggak bakal sia-sia kalau kita taruh ke dalam Kristus sendiri. Kita sampaikan atau kita letakkan di bawah kaki Tuhan sendiri begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali yang membuat kemudian kita merasa bahwa kita sudah menyerah atau kita mundur adalah karena kita tidak belajar untuk menunggu. Artinya menunggu saat yang tepat, menunggu segala sesuatu itu nyampe kepada kita begitu ya. Kemudian kita jadi merasa sepertinya atau nampaknya Tuhan gak kasih begitu. Bapak Ibu bicara tentang jawaban Tuhan dalam hidup kita di tengah segala pengharapan yang kita taruh hari ini di bawah kakinya, adalah bahwa Tuhan akan memberikan ya jika memang itu bagian yang kita, memang itu yang harus kita terima. Tapi Tuhan juga bisa bilang tunggu untuk menolong kita bertumbuh lebih lagi, supaya kita tahu bahwa dalam menunggu Dia ingin melihat kita lebih setia lagi. Kita nggak hanya minta terus Tuhan kasih selesai, kemudian minta lagi datang dikasih selesai. Tapi ketika tenggang waktu Tuhan beri, sebenarnya kesempatan paling baik untuk kita terus datang kepada Dia, untuk terus mohon berdoa dengan tidak putus-putusnya kepada Dia, semakin dekat sama Tuhan. Itu kalau prosesnya tunggu. Dan kemudian kalau tidak pun, bukankah itu jawaban daripada Tuhan? Karena Tuhan tahu ketika tidak, kalau itu diberi justru akan mencelakai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seperti anak-anak ketika dia meminta sesuatu kepada orang tuanya, saya rasa tidak semuanya orang tua akan kasih. Apalagi jika orang tua tahu apa yang diminta oleh anak ini satu kali membahayakan hidupnya, maka dia akan dengan bersusah payah menghalangi segala maksud itu dan memberi jawaban tidak, menolak dengan tegas.
Nah sama, kalau Bapa di surga menjawab tidak, bukan berarti dia tidak menyayangi kita. Justru dia sedang menyayangi kita dengan jawaban itu. Dan kemudian kita akan tahu kenapa tidak, kenapa tunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini seperti apa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Karena firman Tuhan tadi dalam Roma 5 ayat 5 sudah berkata bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tahu dan paham apa yang Tuhan mau kasih, pelajaran-pelajaran dalam hidup kita ini. Value-nya apa sih dalam setiap proses hidup? Value-nya apa sih dalam seluruh persoalan yang saya hadapi hari ini? Kita berhenti melihat orang lain, tapi mulai belajar lihat kekurangan diri sendiri juga. Saya juga lagi banyak belajar hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bahwa terlalu banyak kadang kekurangan-kekurangan saya. Maka kemudian saya datang, Tuhan ampuni. Dan saya kembali berharap kepada Tuhan, karena saya tahu pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita masing-masing. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita belajar untuk mengembalikan pengharapan itu. Jika hari ini kita sudah mulai menggeser pengharapan kita bukan kepada Kristus, pengharapan kita kepada hal yang lain, dan kemudian kita mulai, Tuhan benar enggak ini? Saya berharap kepadamu, ini situasinya rasanya enggak bisa diprediksi Tuhan, dan lain sebagainya. Apapun boleh tidak bisa kita prediksi. Segala sesuatu kadang memang kita tidak pernah tahu apa yang di depan sana akan terjadi. Tapi percayalah, mari kita hari ini menaruh pengharapan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Mari kita belajar memahami pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya renungan singkat ini boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih kalau saat ini kami boleh belajar untuk menaruh pengharapan kami, karena firman Tuhan yang berjanji bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari tolong kami semua, mungkin hari-hari ini kami sedang jatuh bangun dalam pengharapan kami kepada Tuhan, tapi kami percaya bahwa pengharapan yang sejati itu hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati Bapak Ibu Saudara yang mendengar, kiranya di tengah rasa putus asa, kekecewaan dan lain sebagainya, mari Tuhan Engkau akan kembali membalut segala kekecewaan dan luka hati mereka, dan biarlah pengharapan yang baru boleh timbul dan hanya selalu kepada Tuhan sendiri. Terima kasih, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.